Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya hari ini? Selamat hari Minggu ya. Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, karena tidak ada keselamatan lain yang Allah sediakan bagi manusia selain di dalam Yesus Kristus. Sobat Waras, kita sering sekali ya dikata-katai oleh kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan ada kelompok ustadz, ya ada juga yang mengatasnamakan apologet Islam, ada juga yang mengatakan mereka sebagai kristolog ya, padahal kristolol. Sering sekali mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli. Alkitab itu palsu. Alkitab itu bukan firman Allah. Dan lain sebagainya. Oke. Itu pemahaman mereka tentang Alkitab kita. Dan wajar. Kalau mereka mengatakan itu karena mereka tidak punya pengetahuan tentang kitab suci. Atau mereka tidak mengimani ya Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi kalau mereka mengatakan itu wajar. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau ternyata bahwa Quran itu adalah hasil editan atau sudah tidak asli? Dan ternyata yang menyampaikan ini bukan pendeta. Yang menyampaikan ini bukan orang Kristen. Tetapi yang menyampaikan ini adalah ahli sejarah Islam. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Kalau kita dituduh, kitab kita dituduh bahwa palsu, ya tidak asli, mereka yang mengatakan itu wajar. Ya, karena memang mereka tidak mengimani Alkitab. Karena memang mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang Alkitab. It's okay. Tapi kalau yang mengatakan bahwa Quran itu yang hasil editan, yang diimani, dibaca, dihafal-hafal oleh orang Islam saat ini itu adalah hasil editan, dan yang menyampaikan itu adalah ahli sejarah Islam, kira-kira bagaimana menurut saudara? Mudah-mudahan video ini mencerahkan saudara, dan silakan saudara berikan komentar yang waras atau tanggapan yang waras mengenai materi video yang saya bagikan ini. Jangan lupa kawan-kawan like, komen, dan share video ini. Dan thank you untuk kalian semua yang telah mensupport Pavel. Dan mohon dukungan kalian terus untuk mensupport pelayanan Pavel di pedesaan. Terlebih khusus saat ini kita sedang membangun rumah ibadah. Dan saat ini sudah dalam tahap ya finishing yang sedang kita kerjakan. Dan kawan-kawan, untuk sementara kita hentikan dulu pembangunan kita sambil mengumpulkan dana. Lalu kita akan kembali mengerjakan masih ada pergumulan kita toilet gereja dan juga untuk ruangan sekolah minggu. Oke, saksikan terus dan support Pavel 88 Channel. Tuhan memberkati. Seorang ahli Islam bilang, Al-Quran yang dibaca umat Islam sekarang bisa jadi beda dengan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad dulu. Bisa beda, ya kawan-kawan, beda dengan di zaman Muhammad dulu. Al-Quran yang ada saat ini katanya adalah hasil editan. Hasil editan. Yang mengatakan ini adalah Muslim. Ini tentu bisa bikin kaget banyak umat Islam. Soalnya selama ini umat Islam umumnya meyakini kalau Al-Quran yang ada sekarang ini benar-benar asli, datang dari Allah dan tidak pernah mengalami perubahan. Jadi persis sama Al-Quran di masa lalu dengan Al-Quran di abad 21. Ini yang dipertanyakan Profesor Mun'im Siri, PhD. Dia adalah orang Indonesia yang sekarang jadi pengajar studi Islam di Universitas Notre Dame, Amerika Serikat. Pandangannya ini bisa didengar dalam video yang saat ini tersebar di media sosial. Salah satunya dalam channel YouTube Apologestory. Kata Mun'im, dia menyampaikan ini bukan untuk mengkritik Al-Quran, tapi meluruskan pemahaman sejarah tentang perkembangan Al-Quran. Menurut Mun'im, Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil standarisasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri Mesir. Al-Quran versi Mesir ini untuk pertama kalinya dicetak dan diterbitkan tahun 1924.
Sebelum diterbitkan, pemerintah Mesir membentuk sebuah komite untuk menseleksi banyak versi kitab atau mushaf Al-Quran yang beredar. Waktu itu kan banyak mahasiswa yang datang ke Mesir untuk belajar Islam. Nah, umumnya mahasiswa membawa Al-Quran sendiri-sendiri. Ada yang berasal dari Yaman, dari Turki, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Masalahnya ada banyak perbedaan di antara masing-masing mushaf itu. Karena khawatir akan membingungkan, pemerintah Mesir kemudian membentuk komite untuk melakukan standarisasi. Al-Quran hasil standarisasi itulah yang kemudian dicetak dan diterbitkan. Dengan dukungan pemerintah Saudi Arabia, Al-Quran yang sudah distandarisasi itu kemudian disebarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Menurut Mun'im, upaya standarisasi bukan hanya terjadi saat itu. Jauh sebelumnya itu juga pernah dilakukan. Ini misalnya juga dilakukan oleh Khalifah kelima Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Saat itu Khalifah Abdul Malik membentuk komite untuk melakukan standarisasi Al-Quran yang terdiri dari 6 ulama. Mereka bersama menentukan mana yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran. Sebelum itu, standarisasi Al-Quran juga dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, Khalifah Utsman mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang tersebar di banyak tempat dan banyak sahabat Nabi. Karena ditemukan banyak perbedaan, tidak semua yang dikumpulkan dimasukkan sebagai Al-Quran. Penjelasan Mun'im ini sangat penting bagi umat Islam. Kitab Al-Quran ternyata mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada bahkan versi Al-Quran yang dihilangkan karena dianggap tidak sesuai standar. Umat Islam tentu boleh meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab sempurna, tapi harus diakui juga ada proses standarisasi untuk menjadikan Al-Quran seperti yang ada saat ini. Selama ini kan banyak umat Islam menganggap kitab suci agama lain tidak asli dan sudah mengalami perubahan. Nah, penjelasan Mun'im ini menunjukkan kitab suci umat Islam pun begitu. Jadi silakan saja meyakini agama sendiri sebagai yang paling benar, tapi jangan juga menghakimi agama lain sebagai agama yang salah. Yuk beragama dengan saling menghormati. Iya, ini menarik ya. Ini menarik. Jadi anda ente yang suka menuduh bahwa Alkitab sudah tidak asli, Alkitab hasil editan, ya sadar diri Anda. Sadar diri ente, tahu diri dan tahu malu ente kalau berbicara. Ternyata kitab yang Anda yakini itu lebih parah, ya. Baru distandarisasi ya pada tahun baru abad 21 kawan-kawan ya. Aduh, kawan, Anda berpikir secara cerdas dan waras ya. Jadi kalau Anda lebih baik belajarlah agama Anda dulu dengan baik dan benar ya. Nggak usah ngurusin agama orang ya. Nggak usah mengkritik ajaran agama orang. Padahal ajaran agama Anda saja tidak Anda pahami ya. Dan kita ada beberapa komentar di sini. Ya, ini komentar-komentar menarik ya. Terima kasih infonya Pak. Ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan ada saling mengklaim yang bukan milik kita. Bahkan milik kita sendiri seringkali kita tahu sendiri ya. Cukup kita pelajari yang kita yakini saja. Salam Bhinneka Indonesia memang istimewa dengan keragamannya. Tetap semangat, hanya Tuhan Yesus Kristus juru selamat manusia itu yang berkuasa menjamin surga 100% pasti. Nggak pakai Al-Quran adalah langsung yang menjaganya. Allah langsung yang menjaganya. Dia terjaga sampai akhir zaman. Ya silakan aja Anda meyakini begitu ya. Mengklaim begitu ya. Al-Quran itu udah janji Allah. Allah yang jaga. Kalau kalangan Kristen sudah nggak kaget lagi. Karena pengumpulan teks-teks Alkitab juga distandarisasi namanya kanon, karena tidak mungkin dari ribuan manuskrip kuno itu tulisannya benar, makanya perlu dibandingkan dengan naskah-naskah yang lain yang sejenis. Kalau umat muslim masih kaget ya kayaknya cangar ya. Jadi ada juga yang jengkel ya, congor wedus ini ya. Sudah jadi rahasia umum bahwa Quran yang beredar saat ini banyak versinya dan tidak sama tiap negara. Kawan-kawan, sebenarnya sudah sering sekali sih kita bahas ya dulu ya tentang kitab-kitab muslim ini, tapi mereka kagak percaya. Mereka tetap percaya bahwa
mereka masih menerima kitab yang sama yang dulu diberikan kepada Muhammad, yang katanya jatuh kedebuk dari langit, dan itu dihafalkan, dan hafalan itu tidak berubah, ya, tidak berubah, lalu sama seluruh negara, ya. Itulah yang mereka pegang saat ini, ya. Tapi ternyata ada hasil editan dan hasil standarisasi. Setelah menyaksikan video ini, bagaimana komentar kalian? Silakan share jika ini bermanfaat, bagikan supaya banyak orang yang menjadi waras lagi. God bless you and bye-bye. Shalom. Dalam Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan.